Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan saya dan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya sahabat masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mengulas masalah driver yang menggunakan non polar ya sahabat, kelebihan dan kekurangannya, biar nanti sahabat-sahabat juga sedikit tahu. Dan adapun kalau memang ada perkembangan dari sahabat-sahabat sekalian, nanti ditulis di kolom komentar ya sahabat, biar nanti sahabat yang lain juga bisa tahu dan saya juga bisa mengerti ya sahabat ya, karena setiap percobaan itu pasti berbeda ya sahabat, antara sahabat satu dengan yang lain, dan tentunya juga ditunjang dengan komponen yang berbeda nilainya, ataupun berbeda kapasitasnya, ataupun berbeda jenisnya, pasti akan berbeda ya sahabat, karena non polar itu punya tegangan yang berbeda-beda ya sahabat, meskipun itu sama karena tipenya lain ya sahabat ya. Ya di situ kan kalaupun kita menemukan non polar yang bagus, maka akan nilainya juga akan bagus sempurna. Kalau yang biasa ya biasa juga. Dan di sini juga perlu sahabat ketahui bahwa non polar itu sendiri ya punya toleransi yang berbeda-beda. Mudah-mudahan ini juga ada manfaatnya buat sahabat-sahabat yang lain, ataupun terutama ini sahabat-sahabat pemula ya. Jadi sedikit aja saya akan bahas ya sahabat ya. Ini kalaupun non polar ini kelebihannya itu sedikit awet sahabat ya, bandel dalam pemakaian. Ini cipletnya ini kalaupun sudah 2-3 kali masih hidup ya sahabat ya, ataupun cipletnya ini kita ganti sampai 2-3 kali, drivernya ini masih hidup ya sahabat ya, masih bisa digunakan. Itu kalau yang terpisah ya, hampir sama dengan yang lain yang terpisah. Adapun kalau yang LED AC itu biasanya kalau diganti sudah 2 kali, apalagi yang sudah tipis sahabat, itu ngelontok sahabat ya, PCB-nya akan ngelupas, terkecuali yang sudah tersendiri ya. Kalau yang sudah tersendiri pasti berbeda. Itu ya sahabat kelebihannya. Jadi kelebihannya itu ini sangat awet dan bandel sekali, tidak mudah rusak kalau yang non polar ya. Dan untuk kekurangannya sendiri, untuk non polar itu dia up to-nya ataupun naik turun daripada tegangan itu sendiri terlalu jauh sahabat ya. Jadi bisa 0 sampai 15% sahabat. Itu ya, kalaupun listriknya naik turunnya terlalu jauh, dia juga akan turun jauh. Jadi seumpama listriknya 200 volt ya, itu kalau standar normal dari 220 10 watt, kemudian tegangan arus AC-nya mencapai 200, itu biasanya turun sampai 6 watt sahabat ya, 6 watt 7 watt. Nah itu. Jadi memang ini sudah seperti itu ya sahabat ya. Nanti sahabat biar nggak kaget. Jadi ini kelebihannya awet, kekurangannya dia naik turunnya watt ataupun voltase dari tegangan listrik, wattnya ini akan menurun jauh ya sahabat ya. Kalaupun naik itu juga naik sahabat ya. Makanya kalau kita membuat sebuah driver yang non polar ini di bawah rata-rata miliampere saja dikurangi 3. Kalau jatahnya 20 miliampere kita keluarkan 17.
kalau kita untuk menjaga sampai 230 volt AC. Tapi kalau masih 210, 215 masih nyala dengan sempurna, masih standar ya sahabat ya. Itu kelebihan dari kekurangan non polar ya sahabat ya, karena non polar punya toleransi yang sangat jauh dengan IC ya sahabat ya. Kalau IC sudah tertanam beda, nanti kita bahas sedikit ya kapan-kapan untuk IC. Jadi ini saya mempunyai sebuah dripper baru ya sahabat. Ini rangkaiannya hampir sama dengan dripper-dripper yang lama. Ini saya menggunakan toroid ataupun induktor ya. Ini sudah saya coba beberapa hari. Ini ternyata cahayanya dia lebih putih, 3 watt sampai dengan yang 10 watt. Ini sudah saya coba menggunakan 2 bah elko ya. Ini hasilnya lebih putih, lebih terang sahabat ya. Miliampernya standar ya. Ini saya mempunyai seperti ini ya. Ini sama, dua-duanya sama sahabat ya. Saya menggunakan induktor ini, saya manfaatkan, saya coba. Saya amati dari beberapa hari ini, walaupun setrum down sampai 210, dia sinarnya tetap putih sahabat ya. Tapi kalau yang menggunakan 1 elko itu akan merah warnanya, sekalipun menggunakan 2 elko itu juga berbeda warnanya ya sahabat, agak sedikit kemerah-merahan. Tapi kalau menggunakan yang induktor ini ya, itu saya mata-mati berbeda sahabat, dia sinarnya tetap putih. Nah itu perbedaannya. Adapun nanti perkembangannya terserah sahabat ya. Kalaupun sahabat ingin membuat dripper yang seperti ini, nanti saya gambarkan ya sahabat ya. Kalau belum saya coba kurang lebih 3 minggu, saya belum berani ya sahabat saya gambarkan. Dan juga di situ ada juga sahabat yang menanyakan, Mas coba dites beberapa hari nanti baru dirilis ataupun diaplikasikan ataupun bahasanya ditutorialkan. Semua yang saya tutorialkan ini sudah saya coba sahabat ya. Yang penting kuncinya sahabat satu, tahu berapa miliampere yang dikeluarkan dan berapa watt yang dikeluarkan. Itu nanti kita bahas di IC. Kalaupun kita menggunakan non polar ini ya, yang kita kejar itu kan di miliampernya sahabat ya. Wattnya akan mengikuti. Jadi kalau kita menggunakan non polar ini miliampernya itu sesuai dengan non polar ya sahabat ya. Kita kejar non polarnya ini. Non polarnya taruhlah ini 20 miliampere ya. Ya kita kejar 20 miliampere ataupun di bawahnya. Adapun wattnya ini akan mengikuti sahabat ya. Ini kalau non polar. Beda dengan IC sahabat. Nanti kita bahas IC-nya ya. Jadi perlu sahabat ketahui bahwa kalaupun kita menggunakan non polar ini, yang kita kejar itu miliampernya ataupun di bawahnya standar sahabat ya. Kalau 20 miliampere ya jangan kita keluarkan 20, paling enggak 17, sesuai dengan non polar ini yang kita ikuti itu. Kemudian kalaupun kita mau mengejar daripada wattnya dari sini, ini nggak akan ketemu sahabat, miliampernya akan berlebihan, maka ini akan terbakar itu ya. Apa gunanya kalaupun kita menurunkan daripada miliampere ya, gunanya kita untuk menjaga naik turun tegangan sahabatnya. Kalau tegangannya terlalu tinggi, kalau kita masih di bawah miliampere itu kan masih aman, jadi nggak khawatir sahabatnya. Ini ya sahabat, drippernya seperti ini. Saya menggunakan non polar, kemudian menggunakan 2 buah elko. Kita menggunakan sebuah induktor. Induktornya boleh yang bulat, boleh yang ini sahabat ya. Ya, untuk sementara waktu ini belum saya bisa gambarkan ya. Saya menggunakan dioda yang biasa kita pakai, MB6S apa 10 ya. Ini sudah dua-duanya sudah hampir 1 minggu ini sahabat, saya coba masih aman-aman saja ini ya. Dan sinarnya juga berbeda, putih itu. Kalau yang ini saya keluarkan 225 sekitar 9 watt sampai 10 watt. Adapun untuk chiplet yang di sini, LED yang kita menyalakan LED DC ini 15 chiplet, ini kurang lebih sekitar 14 ya. Tapi ini cuman keluar sekitar 10 watt. Ini terangnya sudah luar biasa sahabat. Ini kalau sepintas memang
biasa-biasa aja sahabat ya, tapi kenyataannya dia lebih putih dan lebih terang sahabat ya ini. Kemudian yang ini saya keluarkan ini menggunakan 195 ini sahabat. Oh ini yang 9 watt sahabat ya, ini yang 10 watt, ini yang sekitar 7 watt kalau nggak salah ya, lupa saya. Sama-sama ini, kalau ini sama, ini 15 cipet sama ya, 15 cipet. Nanti kita coba kita lihat ya, siapa tahu ada perbedaan. Ini belum saya gambarkan ya sahabat ya, belum saya gambarkan. Nanti di next video kapan-kapan kalau memang ini sempurna betul-betul bisa bersinar putih ya, nanti kita gambarkan. Karena ini memang sedikit ribet tapi hasilnya mantap sahabat ya. Sekali lagi ini memang ribet membuatnya tapi hasilnya mantap. Cuman ya itu tadi, dia punya kelemahan. Untuk up to tegangan dia akan mengikuti, kalau rendah dia akan redup, kalau terang dia akan sempurna, seperti itu. Ini non polar sahabat ya. Coba kita akan nyalakan sahabat, ini cuman sekitar 10 watt kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan ya, 10 watt nih. Miliampernya pas 10 ya sahabat ya, karena ini 9 volt jadi 100 miliampere pas 10 gitu ya. Tuh seperti itu. Ini yang 10 ya, warnanya beda sahabat ya, sinar terutama. Kemudian ini kita yang satunya, kita colokkan yang satunya ya, ini cuman sekitar 9 watt ini sahabat. Ini sinarnya hampir sama, terangnya hampir sama. Miliampernya 0,8 karena non polarnya berbeda nilainya. Ini tuh ya, nanti biar sahabat bisa lihat sendiri kalau dua-duanya saya nyalakan. Ini menggunakan elko nya sama dengan ini dua-duanya ya. Komponen ini sama dua-duanya, yang membedakan itu hanya di non polarnya sahabatnya. Sengaja saya keluarkan antara 10 dengan 9 watt, seberapakah bedanya. Tapi kalau saya mata-mati nggak ada bedanya sahabat, karena saya tidak punya alat ukur untuk cahaya sahabatnya. Sebenarnya ada tapi jatuh pecah LCD nya sahabatnya, belum sempat beli lagi karena ya sekali lagi untuk beli beras sahabat ya. Ini yang satu saya nyalakan ya, ini yang 10 watt, kemudian yang satu saya nyalakan dulu sahabat. Sekilas nggak ada bedanya sahabat ya, hampir sama 10 watt dengan ya, tuh itu mungkin ini ya, itu tuh nggak ada bedanya sahabat ya. Dan ini alhamdulillah bagus sekali, dalam keadaan naik turun tegangan normal, cahayanya putih sahabat ya. Ini juga cuman bekas-bekas sahabat ya, jangan dikira ini baru semua, tidak ada yang baru karena saya yang memanfaatkan sisa-sisa. Semuanya ini bekasan sahabat ya, semuanya bekasan ya, nggak ada yang baru. Ini saya rangkai seperti ini. Ini memang sedikit ribet tapi hasilnya mantap sahabat ya. Nanti setelah 2-3 minggu sahabat ya, nanti saya akan gambarkan lah. Ini baru sekitar hari apa kemarin ya, lupa saya. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini hari Minggu, Senin ya sahabat ya, baru 1 minggu kurang lebih ya. Nah itu belum seberapa lama. Ini enggak ada bedanya sahabat sinaran. Ataupun saya buka begini ya, tuh sampai kerlip kayak gitu ya. Kemudian yang satu sama aja, ini yang 8 watt tuh sama aja tuh, nggak ada bedanya. Ataupun dua-duanya kita nyalakan, nggak ada bedanya
Itu bukan sahabat ya, bukan bergetar-getar ya, tuh. Nggak ada bedanya sahabat. Ya, ini saya ingin mencoba membuat dripper ini bukan berarti apa-apa sahabat. Saya ingin membuat kalau bisa itu walaupun kondisi setrum down tapi menyalanya putih nggak merah itu loh sobat. Itu yang saya mau seperti itu. Jadi walaupun ini hanya keluar 5 watt 10 watt ataupun berapa watt, tapi nyalanya bisa putih itu loh sahabat ya. Walaupun tegangan hanya 210 tapi sinarnya bisa putih. Itu ya sahabat yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ini sekedar tambahan aja buat sahabat-sahabat ya. Ini seperti ini ya saya buat. Ini memang cukup lumayan menurut saya. Nanti kalaupun sudah memang betul-betul bagus, silakan sahabat coba ya. Ini kalau menurut saya sih sudah oke kalau ini ya. Saya yakin sudah oke kalau ini 10 watt sudah begini terang ya sahabatnya. Ini sama-sama 10 ya 10 ataupun 100 mA ya. 100 mA sama-sama 100 mA. Kalau ini tadi karena nonpolarnya besar menggunakan 225J keluar 10 watt lebih. Kalau ini menggunakan 195 hanya keluar 8 watt, 35 atau berapa tadi ya. Taruhlah ini 8 watt, ini 10 watt. Sinarnya sama sahabatnya. Nah inilah kalaupun bisa yang saya buat itu walaupun setrum down, posisi down itu ya masih sinarnya putih, karena banyak sekali sahabat-sahabat kita yang di jauh dari trapo itu pasti strumnya kecil kalau sore sahabatnya, sampai 180 kadang-kadang 190, kasihan lampunya juga pada jedot banyak aneh. Itu ya seperti itu. Kemudian yang ini hampir sama saja sahabat sinarnya, nggak ada bedanya deh. Oke, terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.